Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Munir dengan NIM 43010210171. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber Islam yang kedua setelah Al-Quran. Setiap muslim wajib berpedoman kepada keduanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang artinya, aku telah tinggalkan padamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis Sahih li ghairihi, hadis riwayat Malik, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Nasr, Ibnu Hazm, disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam At-Tazim wal Minan fil Intisari Sunnah, halaman 12-13. Al-Quran dan hadis, keduanya terkait erat dan tidak bisa terpisahkan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran sangat penting. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan dalam hal yang ada dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama, bayan takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan takrir berarti memperkuat isi Al-Quran. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait perintah wudhu, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Abu Hurairah. Hadis di atas mentakrir dalam surat Al-Maidah, yaitu ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kedua, yaitu bayan tafsir, menafsirkan isi Al-Quran. Fungsi hadis sebagai bayan tafsir berarti memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Contoh hadis sebagai bayan tafsir adalah menjelaskan Nabi Muhammad SAW mengenai hukum pencurian, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. Yang ketiga, bayan tashri, yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Hadis sebagai bayan tashri ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contoh hadis yang mengenai zakat fitrah, yang artinya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 sak kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat adalah bayan nasak, yang atau mengganti ketentuan terdahulu. Secara etimologi, an-nasak memiliki banyak arti, diantaranya at-takyir, mengubah, al-itbal, membatalkan, at-tawil, memindahkan, atau ijalah, menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasak sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Salah satu contohnya yakni
Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasek surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf. Kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Fungsi hadis sebagai bayan an-nasakh ini masih terjadi perdebatan di kalangan ulama. Para ulama Ibnu Hazm dan Mutaqaddim membolehkan menasakh Al-Quran dengan segala hadis walaupun hadis ahad. Kelompok Hanafiyah berpendapat boleh menasakh yang hadis masyhur tanpa harus mentawatir. Sedangkan para Mu'tazilah membolehkan menasakh dengan syarat hadis harus mutawatir. Selain itu ada juga yang berpendapat bayan an-nasakh bukanlah fungsi hadis. Nah, itulah presentasi dari saya. Apabila saya banyak salah tutur kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.